Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Keluaran pasal yang keempat, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-17. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat waktu yang indah yang Kau beri bagi setiap kami. Kami percaya ketika Tuhan memberi hari, Tuhan berencana lebih dan lebih lagi yang terindah hadir dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, satu kerinduan kami. Kami rindu disapa oleh kebenaran firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, seperti saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam kitab Keluaran pasal yang keempat, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-17, begini firman Tuhan. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu, dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, pengenalan diri itu memang sangat-sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita. Mengenal siapa diri kita, itu menjadi senjata kekuatan yang ampuh menjalani hari-hari kehidupan kita. Namun, sejatinya, kalau itu benar, sesuatu yang benar yang kita nyatakan, bukan menjadi sebuah penolakan untuk tugas atau untuk pemberitaan firman Tuhan, atau penolakan terhadap kesiapan kita di dalam memberitakan firman Tuhan, seperti apa yang dilakukan atau diungkapkan seorang Musa. Benar, kalau ini benar adalah sebuah pengenalan diri yang baik, bukan sebagai penolakan akan karya Tuhan. Penginjilan misi Tuhan terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel ketika itu. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh tema kita pada saat ini. Siap sedia memberitakan firman Tuhan. Sebelum lebih jauh, kitab Keluaran pasal 4 ayat 10 sampai ayat 17 ini adalah bagian dari percakapan Tuhan Allah dan Musa di Gunung Sinai. Dan penulis dari kitab ini diyakini adalah seorang Musa sebagai tokoh utama dalam kitab ini. Saudaraku, pada waktu penulisan kisah ini, bangsa Israel berada di Mesir dan Musa dipanggil oleh Tuhan dari padang belantara untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Namun kita melihat, kita membacanya, Musa merasa tidak mampu untuk melaksanakan tugas itu. Dengan alasan dia kurang pandai berbicara, dan di sini kita melihat keraguan-raguannya terhadap perintah Tuhan. Dan situasi ini terjadi setelah Tuhan menampakkan dirinya kepada Musa dalam bentuk semak yang menyala-nyala. Bisa kita baca di dalam Keluaran pasal yang ketiga.
Maka apa yang bisa kita lihat yang menjadi penegasan dari nats kita pada saat ini? Hal yang pertama tidak lain adalah keterbatasan manusia dan kuasa Tuhan. Benar, Musa merasa tidak mampu dan kurang percaya diri untuk melaksanakan tugas itu. Dia mengakui keterbatasannya. Namun lihatlah, Tuhan menegaskan bahwa Tuhan punya kuasa, bahkan menciptakan, mengubahkan, bahkan Tuhan itu tidak memiliki keterbatasan sebagai manusia yang memiliki keterbatasan itu. Dan satu hal yang pasti, bahwa manusia tidak dapat menghalangi rencana Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Lalu apa yang kedua? Panggilan dan tanggung jawab. Musa dipanggil untuk tugas besar, memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Keterbatasan pribadi tidak mengurangi panggilan dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepadanya. Tuhan ingin Musa memahami bahwa tugas itu adalah bagian dari rencana Allah, rencana yang lebih besar. Dan sejatinya Tuhan tidak pernah membiarkan Musa berjalan sendiri. Yang ketiga, tidak lain adalah kerjasama dalam pelayanan. Kita melihat bagaimana Tuhan mengingatkan Musa kembali bahwa Harun juga sedang dalam perjalanan untuk mendukung atau sebagai pribadi yang menopang dan juga saling mengisi di antara keterbatasan antara Musa dan Harun. Lalu apa yang berikut? Janji penyertaan Tuhan. Saudaraku, kita melihat bagaimana Tuhan berjanji menyertai Musa dan Harun dan akan membimbing mereka, bahkan selalu melengkapi setiap mereka. Ini memberikan sebuah jaminan bahwa Musa dan Harun bukanlah melakukan apa mau mereka, tapi melakukan misi Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Lalu apa yang berikut? Tongkat, bagian penyertaan Tuhan. Tuhan mengingatkan Musa dan memberikan tongkat kepada Musa. Tuhan mengatakan bahwa itu akan dipakai, juga menghadirkan tanda-tanda mujizat. Dan sejatinya tongkat itu juga bagian dari penyertaan Tuhan di dalam kehidupan Musa. Yang terakhir, pengelolaan emosi dan kebutuhan manusiawi. Di sini Tuhan menunjukkan pengertian terhadap kekhawatiran, rasa takut manusia, atau rasa takut seorang Musa. Namun Tuhan tetap menekankan bahwa dia tetap harus menjalankan panggilan Tuhan. Di sini kita diajar bahwa memang manusia itu punya keterbatasan. Tapi jangan sampai keterbatasan itu menjadi alatmu untuk tidak melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, lalu apa yang bisa kita kaitkan dengan tema kita pada saat ini? Hal yang pertama, kesiapan menerima panggilan Tuhan. Benar, Musa merasa tidak mampu, tidak siap menyampaikan firman Tuhan. Tapi marilah kita mengingat dan ditegaskan kembali bahwa setiap kita harus siap sedia menerima panggilan Tuhan. Sebab untuk itulah kita dipanggil, terlepas dari rasa khawatir, ketakutan, dan rasa kurang percaya diri kita akan kemampuan kita. Yang kedua, keyakinan pada penyertaan Tuhan. Saudaraku, percayalah Tuhan berjanji untuk Musa dan Tuhan juga berjanji untuk setiap kita. Ketika Tuhan mengajarkan bahwa ada penyertaan, ada pertolongan yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita, maka itu menjadi kekuatan kita akan keyakinan penyertaan Tuhan itu melekat untuk setiap kita. Maka siap sedialah. Apa yang ketiga? Atasi keraguan dan ketidakmampuanmu. Kesiapan, kesiapsediaan melakukan perintah Tuhan, menjalani misinya, tidak lain adalah mengimani bahwa engkau tidak berjalan sendiri. Seperti Musa menunjukkan keraguan dan ketidakmampuannya, keketakutannya. Tapi di sini kita melihat Tuhan bisa mengatasi keraguan dan ketidakmampuan itu dengan menghadirkan Harun dan juga tongkatnya. Yang berikut, peran dukungan dan kolaborasi. Apa yang dimaksud dalam situasi ini?
Ketika Tuhan mengarahkan Musa untuk bekerja sama dengan Harun, kita diingatkan bahwa dukungan dari orang lain, dukungan dari komunitas iman, persekutuan kita, juga menjadi kekuatan kita untuk menjalani misi Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu apa yang terakhir, sebagai kaitan tema, ingatlah segala sesuatunya bisa Tuhan pakai sebagai alatnya, bahkan tongkat pun. Ini mengingatkan kita bahwa dalam memberitakan firman Tuhan, menyampaikan pesan Tuhan, apapun Tuhan bisa jadikan sebagai alat, mendukung, menopang, dan memberi kekuatan untuk setiap kita. Maka saudaraku, dalam kasih Tuhan, apa yang menjadi refleksi bagi kita melalui firman Tuhan pada saat ini? Refleksi yang pertama, atasilah keraguan pribadimu dengan datang kepada Tuhan, berdoa, minta kekuatan, minta dukungan, minta bimbingan Tuhan mengatasi setiap keraguan itu. Yang kedua, percayalah pada penyertaan Tuhan. Saudaraku, Musa diingatkan bahwa Tuhan akan menyertai dalam tugas yang diberikan, baik dengan hadirnya Harun dan juga tongkat yang dia berikan. Yang ketiga, menyadari pentingnya dukungan satu dengan yang lain. Pelayan Tuhan, pekerja Tuhan, pribadi yang dipakai Tuhan harus menyadari bahwa kita harus mendukung satu dengan yang lain, bahwa kita harus terbebani satu dengan yang lain, dan tidak mengandalkan diri sendiri, tapi orang lain, pribadi orang-orang percaya juga harus menjadi bagian dari melaksanakan misi Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu apa yang berikut? Menggunakan alat dan karunia yang ada. Kita melihat bagaimana Tuhan memberikan tongkat kepada Musa. Ini mau mengajarkan setiap kita, manfaatkanlah alat, karunia, talenta, dan sumber daya yang ada di dalam dirimu. Maka kenalilah bakatmu, keterampilan, serta kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupanmu. Lalu apa yang berikut? Kesiapan menghadapi tantangan. Saudaraku, di dalam firman, dalam kasih Tuhan, siaplah menghadapi tantangan. Hadapilah dengan keberanian, keteguhan, dan sebuah kepastian. Iman yang sejatinya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan beri kekuatan dan bimbingan untuk menghadapinya. Maka jangan andalkan dirimu. Lalu apa yang berikut? Sadari bahwa panggilan Tuhan tidak bergantung kepada kesempurnaan pribadi. Ini menjadi kuat kita. Kalau bicara tentang kesempurnaan, maka tak satu pun kita layak. Tapi kita diingatkan bahwa panggilan Tuhan tidak tergantung kepada kesempurnaan kita. Tapi panggilan Tuhan itu tergantung Tuhan itu sendiri yang memakai setiap kita. Maka pertanyaan, maukah kita dipakai sebagai alat? Yang berikut, bersukacitalah ketika memahami dan mengimani bahwa Tuhan mengikut sertakanmu menjadi bagian dari rencananya. Lalu apa yang terakhir? Pahamilah rencana Allah yang lebih besar. Dan sejatinya ketika Tuhan memiliki rencana yang lebih besar untuk kehidupan kita, maka hal yang luar biasa, Tuhan memberdayakan kita. Selamat menjalani panggilan Tuhan. Tuhan memberkatimu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kuat setiap kami, sehingga kami lebih lagi dimampukan menjalani misi, melakukan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Dalam kasih-Mu Tuhan, ini kami, pakailah kami seturut dengan Engkau mau. Amin.